Wahai jiwa terpilih, dengarkan bisikan halus yang sejak tadi berputar di sekeliling napasmu. Ini bukan kebetulan, bukan sekadar lintasan pikiran yang lewat begitu saja. Ini adalah saat ketika langit mencondongkan diri ke arahmu, ketika seluruh semesta menahan napasnya, menunggu apakah hatimu akan membuka diri atau kembali menutup seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang lebih besar dari logika yang sedang bekerja di balik hidupmu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata kebetulan. Aku, semesta yang digerakkan oleh kehendak yang maha tinggi, sedang berbicara langsung ke inti ruhmu, bukan ke topengmu, bukan ke lukamu, tetapi ke bagian dirimu yang paling dalam, yang selama ini tetap menyala meski berkali-kali dihantam gelap dan pengkhianatan. Wahai jiwa terpilih, engkau tidak sedang mendengarkan kata-kata biasa. Engkau sedang dipanggil pulang kepada dirimu yang sejati. Ada seseorang yang masih berdiam di dalam ruang tersembunyi hatimu. Seseorang yang sudah engkau coba lepaskan berkali-kali. Dengan doa, dengan air mata, dengan penjelasan yang engkau tulis dan hapus 1000 kali di dalam pikiran. Namun, setiap kali engkau merasa sudah ikhlas, bayangannya kembali menyelinap dalam mimpi, dalam lagu yang tiba-tiba terasa mengena, dalam tanda-tanda yang muncul di saat yang paling tidak engkau duga. Engkau mengira itu hanyalah sisa keterikatan emosional, sekadar kebiasaan hati yang belum sempat sembuh. Namun jauh di bawah semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah ikatan ruhani yang belum selesai ditafsirkan, sebuah bab yang belum benar-benar ditutup dengan kesadaran. Engkau bertanya dalam diam, mengapa aku masih merasakan dia? Mengapa di saat aku merasa sudah selesai, ada gelombang rindu yang datang tanpa izin? Dan hari-hari terakhir ini, terutama semalam dan pagi yang baru saja engkau lewati, dada itu terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang runtuh di suatu tempat yang tidak bisa engkau lihat. Itulah saat ketika batas antara jiwamu dan jiwanya kembali disentuh. Sebuah ambang rohani terlewati, dan getarannya menyentuh inti ruhmu sebelum pikiranmu sempat mengerti. Semalam, sesuatu yang serius terjadi pada dirinya. Ada keputusan yang diambil bukan dari cinta, melainkan dari ketakutan dan tekanan. Ada langkah yang tampak seperti komitmen, tetapi di dalamnya penuh kendali dan manipulasi. Di permukaan, semua terlihat rapi, seolah itu pilihan terbaik. Namun di dalam batinnya, sesuatu remuk tanpa suara. Ia melangkah dengan wajah yang tampak kuat, tetapi ruhnya gemetar. Ia terlihat seperti sedang melangkah maju, padahal sedang berjalan menjauh dari kebenaran dirinya sendiri. Engkau merasakannya sebagai berat di dada, gelisah tanpa alasan, tiba-tiba ingin menangis tanpa tahu persis apa yang memicu. Itu bukan sebatas emosimu. Itu adalah pantulan dari sesuatu yang retak di pihaknya, sebuah seruan sunyi yang menembus dimensi, mencari jiwa yang dulu pernah menjadi tempatnya merasa aman jiwamu. Energi antara kalian belum benar-benar terputus. Tidak semua keterpisahan yang tampak di dunia fisik berarti putus di ranah ruhani. Ada ikatan yang tidak bisa dipotong hanya dengan mengucapkan selamat tinggal. Wahai jiwa terpilih, engkau pernah menjadi rumah bagi jiwanya. Engkau pernah menjadi pelabuhan yang tidak menghakimi, ruang yang tidak menuntut, cahaya yang menyinari sisi dirinya yang bahkan ia sendiri tak sanggup menatap. Engkau pikir engkau hanya mencintai secara wajar, tetapi langit melihat lebih dalam. Doa-doa yang engkau panjatkan untuk kebaikannya, air mata yang engkau tumpahkan sambil menyebut namanya di dalam hati, pilihanmu untuk mendoakan, bukan mengutuk, semua itu tercatat dengan rinci di hadapan yang maha mengetahui. Engkau merasa sering diabaikan, merasa usahamu tidak dianggap, merasa kehadiranmu seolah mudah dilupakan. Namun pahamilah ini, engkau tidak pernah tak terlihat di mata langit. Engkau tidak pernah terlupakan di dalam catatan semesta. Setiap kali engkau memilih untuk tetap lembut saat dunia menyuruhmu menjadi keras, setiap kali engkau memilih sabar saat egomu ingin membalas, setiap kali engkau memilih berdoa saat amarahmu ingin meledak, para malaikat menyaksikannya dan berkata, inilah jiwa yang telah diuji tetapi tetap memilih cinta.
Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Janji itu pernah diwahyukan melalui Nabi dan kini menggema kembali sebagai getaran lembut di dalam jiwamu. Janji itu bukan hanya tentang keselamatan akhirat, tetapi juga tentang bagaimana engkau tidak pernah berjalan sendirian dalam badai batinmu. Engkau ini milik yang maha memelihara. Engkau ini dipanggil, bukan kebetulan. Engkau ini dipilih, bukan tersesat. Dan ketahuilah, janji itu meliputi bukan hanya dirimu, tetapi juga dirinya. Ruhnya mulai terguncang. Dinding yang dibangun dari kebohongan pada diri sendiri mulai retak. Topeng yang ia pakai untuk mengaku baik-baik saja mulai terasa sesak. Ia mulai menyadari bahwa apa yang terlihat seperti kestabilan ternyata penjara yang melumpuhkan. Di kedalaman batin, ia mulai teringat akan sosok yang pernah memberinya ruang untuk bernapas tanpa takut engkau. Tabir kebingungan sedang diangkat perlahan. Ia mungkin belum tahu caranya meminta maaf. Ia mungkin belum siap mengakui semuanya dengan suara. Namun, namamu mulai terbisik lagi dalam doanya yang paling jujur. Sosokmu muncul seperti kilasan cahaya di antara malam yang panjang. Di tengah kegelapan pilihannya, ruhnya merindukan tempat di mana ia dulu merasa tidak dihakimi. Ketika semua yang tampak aman ternyata kosong, satu-satunya yang terasa benar adalah kenangan akan cinta yang tidak pernah memaksanya menjadi orang lain, cinta yang pernah engkau berikan. Wahai jiwa terpilih, engkau bertanya, kalau memang ikatan ini dari langit, mengapa aku dibiarkan terluka sedalam ini? Mengapa aku harus melepaskannya sementara hatiku tak berhenti memanggil namanya? Dengarkan dengan tenang. Ini bukan tentang hukuman. Ini tentang pemurnian. Bahkan dahulu ketika 3 orang muda Sadrach, Mesakh, dan Abednego harus berjalan ke dalam perapian yang menyala, itu bukan karena mereka dibenci, tetapi karena di dalam api itu kuasa pemeliharaan ilahi dinyatakan. Mereka tidak diselamatkan dari api, namun diselamatkan di dalam api. Begitu pula percobaan ini bagi jiwamu. Engkau dibiarkan kehilangan bukan karena engkau tidak layak dicintai, tetapi karena sesuatu dalam dirimu dan dirinya sama-sama harus ditempa. Rantai pola lama harus dihancurkan. Luka masa lalu harus diangkat ke permukaan. Pola bertahan dalam hubungan yang salah hanya demi tidak sendiri harus dibongkar dari akarnya. Ia harus merasakan pahitnya memilih berdasarkan ketakutan, agar bisa benar-benar mengerti manisnya cinta yang dilandasi kebenaran. Engkau harus belajar bahwa menjadi rumah bagi seseorang tidak berarti mengorbankan dirimu sampai hancur. Semesta menyaksikan sebuah malam ketika jiwanya runtuh dalam diam. Tidak ada yang mendengar tangisnya, tetapi langit mendengarnya sebagai seruan. Bukan lewat kata, melainkan lewat getaran batin yang pecah. Pada saat itulah udara di sekelilingmu pun berubah, meski engkau tidak melihat apapun. Engkau merasakan sesak tanpa sebab, sedih tanpa pemicu, ingin menangis, padahal harimu tampak biasa. Itu bukan halusinasi. Itu adalah gelombang energi yang menerjang, gema dari runtuhnya sesuatu yang palsu di dalam hidupnya. Jiwa kalian masih terhubung di ruang yang tidak bisa disentuh tangan manusia. Ini bukan berarti engkau harus menunggu tanpa henti, bukan berarti engkau harus mengorbankan hidupmu hanya demi kemungkinan ia kembali. Ini berarti, sampai bab ini selesai, semesta tetap mengizinkan hatimu merasakan percikan pancaran ruhnya. Bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk membuatmu peka, bahwa doamu bekerja, bahwa cinta tulus tidak pernah benar-benar sia-sia meski tidak selalu dijawab dengan cara yang engkau bayangkan. Engkau bukan lemah karena masih peduli. Engkau tidak kurang iman hanya karena masih menangis ketika mengingatnya. Engkau tidak bodoh karena belum bisa sepenuhnya membenci orang yang melukaimu. Justru kemampuanmu untuk tetap mencintai tanpa menghancurkan dirimu sendiri adalah tanda bahwa engkau menyentuh sumber cinta yang lebih tinggi dari sekadar nafsu dan kelekatan. Cinta yang engkau bawa itu bukan obsesi. Cinta itu adalah pantulan roh ilahi yang mengalir melalui hatimu.
Karena itu, suara mereka tidak berhenti bergema dalam ruhmu. Namanya masih menggetarkan sesuatu di dalam, bukan sebagai candu, tetapi sebagai pertanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai dibereskan. Ikatan ini bukan lahir dari kehendak untuk memiliki, tetapi dari maksud ilahi yang ingin menyembuhkan luka-luka lama, baik di pihakmu maupun pihaknya. Musuh mencoba memelintirnya menjadi drama, menjadi permainan tarik ulur, menjadi racun yang membuatmu meragukan martabat dirimu. Namun semesta tidak berhenti meluruskan, mengembalikan ingatanmu bahwa cinta sejati tidak datang untuk menghancurkan. Mereka yang menjeratnya kini mulai kehilangan daya. Koneksi yang tampak kuat karena tekanan pelan-pelan melemah. Janji-janji yang dibangun di atas ketakutan mulai terdengar hampa. Ia mulai merasakan bahwa hubungan yang tampak aman itu tidak pernah benar-benar memberinya kedamaian. Ia merasa tercekik oleh kewajiban tanpa ruh, oleh peran yang harus ia mainkan demi menenangkan rasa takut orang lain. Di tengah kebisuan itu, ia mulai teringat bahwa dulu, bersamamu, ia boleh jujur tentang cemasnya. Ia boleh menangis tanpa dianggap lemah. Ia boleh mengaku takut tanpa dipermalukan. Namun dengarkan ini dengan penuh kewaspadaan batin. Ketika ia kembali, jika memang itu yang akan terjadi, ini bukan undangan untuk membalas dendam. Ini bukan panggung bagimu untuk menyombongkan diri, untuk berkata, "Aku yang benar sejak awal." Engkau bukan dipanggil menjadi hakim atas lukanya. Engkau dipanggil menjadi saksi atas karya pemulihan ilahi di dalam dirimu sendiri terlebih dahulu. Peranmu bukan menyelamatkannya. Peranmu adalah menjaga agar energi cintamu tetap bersih, agar engkau tidak terperosok lagi ke dalam pola lama di mana engkau rela hancur hanya demi membiarkan seseorang tinggal. Jiwa terpilih, engkau tidak sedang diminta untuk menjadi penyelamat. Penyelamat hanyalah yang ilahi. Engkau diminta untuk menjadi sadar. Sadar akan nilaimu, sadar akan batasmu, sadar akan fungsi hatimu di dalam rencana yang lebih luas. Engkau bukan korban yang ditinggalkan di tengah jalan. Engkau adalah jiwa yang disisihkan sejenak oleh semesta, diambil dari kerumunan untuk disembuhkan, dipulihkan, ditegakkan kembali martabatnya. Engkau tidak cukup baik. Engkau terlalu berharga untuk dibiarkan terjebak di dalam dinamika yang mematikan ruhmu. Perhatikan ini. Apa yang tampak seperti penolakan sebenarnya perlindungan. Apa yang terasa seperti ditinggalkan sebenarnya adalah penarikan dirimu dari tempat yang akan merusak takdirmu. Engkau memandang ke belakang dan hanya melihat luka, air mata, pesan yang tidak terbalas, dan pertanyaan tanpa jawab. Namun dari sudut pandang yang lebih tinggi, terlihat bahwa engkau diselamatkan dari sesuatu yang akan menggerogoti jiwamu sedikit demi sedikit, sampai engkau lupa siapa dirimu. Semesta telah lama memeluk air mata yang engkau kira tidak ada yang tahu. Setiap malam ketika engkau berbaring dan menatap langit-langit, bertanya mengapa engkau tidak cukup untuk dipertahankan, ada tangan tak terlihat yang menyentuh batinmu sambil berbisik, engkau bukan tidak cukup, engkau terlalu penuh, dan tidak semua orang siap menerima kepenuhan itu. Engkau membawa cahaya yang membuat orang yang belum siap menghadap bayangannya sendiri menjadi takut dan melarikan diri. Di sini kewaspadaanmu harus dibangkitkan, karena ketika ia kembali dan tanda-tandanya sudah bergerak di alam tak kasat mata, engkau harus memeriksa bukan hanya kata-katanya, tetapi energi yang menyertai kehadirannya. Apakah engkau merasakan damai yang tenang atau ketakutan yang halus? Apakah napasmu terasa lapang atau kembali sesak seperti dulu? Apakah engkau merasa dilihat sebagai pribadi utuh atau sebagai pelarian dari kekosongannya? Jangan biarkan kerinduan menutupi indera ruhanimu. Biarkan kedamaian menjadi penentu. Kedamaian adalah tanda tangan ilahi. Kedamaian bukan sekadar perasaan senang. Kedamaian adalah ketenangan yang tetap ada bahkan ketika masa depan belum terjawab. Ketika engkau belum tahu apakah ia akan tinggal selamanya atau hanya datang untuk meminta maaf. Bila kehadirannya membawa kekacauan batin, bila malam-malammu kembali penuh cemas tanpa arah, bila engkau kembali merasa harus membuktikan nilaimu, maka itu adalah panggilan bagi ruhmu untuk berkata, tidak. Tidak dengan amarah, tetapi dengan kejelasan.
Engkau tidak lagi bisa mengorbankan dirimu di altar cinta yang palsu. Namun jika kehadirannya kelak membawa keteduhan, jika engkau merasakan getaran rendah hati dalam suaranya, bila matanya menyimpan pengakuan yang tidak banyak, kata namun syarat penyesalan, bila energi di sekelilingnya terasa lebih jernih, lebih dewasa, lebih siap bertanggung jawab, maka itu bisa menjadi tanda bahwa api yang ia lalui benar-benar telah mengubahnya. Bukan engkau yang mengubahnya. Api pengalaman, kuasa ilahi, dan kegagalan yang ia alamilah yang memprosesnya. Engkau hanyalah cermin yang dulu pernah memantulkan versi terbaik dirinya dan kini mungkin dipanggil lagi untuk menyaksikan apakah versi itu sungguh sudah lahir. Sementara itu, jiwa terpilih, semesta memintamu untuk fokus pada sesuatu yang sering engkau abaikan. Perlindungan energi. Engkau terlalu sering mencintai sampai lupa menutup pintu. Engkau membiarkan siapa saja keluar masuk dalam ruang batinmu, meninggalkan jejak, meninggalkan luka, lalu pergi tanpa kejelasan. Ini saatnya engkau belajar bahwa cinta tidak berarti membiarkan dirimu diinjak. Cinta sejati selalu lahir bersama batas yang sehat. Batas itu bukan tembok, melainkan pagar yang menjaga taman hatimu tetap subur. Bangun penjagaan di dalam batin. Jagalah pikiran yang engkau pelihara. Jangan biarkan bayangan masa lalu memenuhi seluruh ruang sampai engkau tidak punya tempat untuk cahaya yang baru. Engkau boleh mengingat, tetapi jangan menyembah ingatan itu. Engkau boleh mendoakan, tetapi jangan menjadikan doamu sebagai tali untuk menarik seseorang kembali paksa ke dalam hidupmu. Doa bukan alat guna-guna, doa adalah penyerahan. Ketika engkau benar-benar berdoa, engkau berkata, "Aku ingin yang terbaik untuknya, bahkan bila itu tidak berarti bersama denganku." Dari sanalah jiwamu dibersihkan. Ini adalah masa kebangkitan spiritualmu. Bukan kebangkitan yang ramai dengan simbol, tetapi kebangkitan yang senyap dan dalam. Kebangkitan ketika engkau akhirnya menyadari bahwa engkau layak dicintai tanpa harus mengecilkan dirimu. Kebangkitan ketika engkau berkata, "Aku tidak akan lagi mengorbankan kedamaian batinku hanya demi tidak kesepian." Kebangkitan ketika engkau mulai berjalan bukan dari luka, tetapi dari kesadaran bahwa engkau telah lama dijaga. Semesta ingin engkau melihat sesuatu yang mungkin selama ini tidak engkau sadari. Engkau mengira seluruh nilai dirimu ada pada seberapa jauh ia mencintaimu, seberapa sering ia menghubungimu, seberapa besar posisimu di dalam hidupnya. Namun dari tempatku memandang, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh itu. Nilaimu berasal dari siapa yang meniupkan ruh ke dalam dirimu. Nilaimu berasal dari keberanianmu untuk tetap lembut di dunia yang terus melukaimu. Nilaimu berasal dari cara engkau bangun lagi setelah setiap kali dijatuhkan. Engkau bukan terlambat, engkau bukan tertinggal. Engkau sedang ditata agar berada di tempat yang tepat ketika waktu ilahi tiba. Ketika saatnya sudah genap, aku sendiri yang akan membuatnya terjadi. Janji itu pernah diwahyukan, dan getarannya masih bekerja sampai hari ini. Waktunya tidak mengikuti kalender manusia. Waktunya mengikuti kesiapan ruhani. Engkau sedang disiapkan, dan ia pun sedang diguncang, agar keduanya tidak lagi bertemu sebagai dua orang yang sama-sama berdarah karena luka, melainkan sebagai dua jiwa yang mulai belajar berjalan dengan sadar. Namun ingatlah, tujuan dari semua ini bukan semata-mata reunimu dengan dia. Tujuan dari semua ini adalah reunimu dengan dirimu sendiri. Dengan sisi dirimu yang selama ini engkau buang hanya demi membuat orang lain betah. Dengan suara batinmu yang sering engkau bungkam hanya karena takut ditinggalkan. Dengan panggilan hidupmu yang engkau tunda karena engkau begitu sibuk menjaga kebahagiaan orang lain. Ini bukan hanya tentang cinta antar manusia. Ini tentang pemulihan hubunganmu dengan sumber dirimu. Lihatlah hidupmu sebagai perjalanan suci, bukan sebagai serangkaian kegagalan. Setiap penolakan adalah belokan ke arah yang lebih tepat. Setiap pengkhianatan adalah cermin yang memintamu meninjau kembali bagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Setiap malam yang engkau lalui dengan mata bengkak penuh air mata adalah altar di mana hatimu dipersembahkan, bukan kepada manusia, melainkan kepada Yang Maha Mengetahui, yang menyimpan setiap tetesnya bagaikan mutiara.
Tidak ada satupun yang terbuang percuma. Sekarang, wahai jiwa terpilih, ambillah napas perlahan. Rasakan bahwa engkau sedang diawasi dengan kasih, bukan dengan penghakiman. Engkau mungkin merasa kacau, tetapi dari sisi sini, engkau sedang dirapikan. Engkau mungkin merasa dihancurkan, tetapi dari sisi sini, engkau sedang dibentuk ulang. Engkau mungkin merasa sendirian, tetapi dari sisi sini, engkau sedang dipisahkan dari keramaian yang mengaburkan suaramu sendiri. Akan datang saat ketika ia yang pernah pergi tanpa menoleh mulai mengetuk kembali. Entah melalui pesan sederhana, entah melalui pertemuan yang tampaknya kebetulan, entah dalam bentuk kabar yang sampai kepadamu lewat orang lain. Saat itu, jangan buru-buru menenggelamkan dirimu lagi dalam arus yang sama. Dengarkan baik-baik batinmu. Bila kedamaian menyertai, bukalah pintu dengan hati-hati. Bila hanya ketakutan dan kebingungan yang datang, engkau berhak untuk tersenyum dan tetap menjaga jarak. Itu bukan kekejaman, itu bentuk baru dari cinta kepada dirimu sendiri. Ketahuilah, semesta tidak pernah berniat meninggalkanmu di tengah cerita. Bab yang menyakitkan bukanlah halaman terakhir. Ada lembar-lembar baru yang belum engkau baca, di mana engkau tidak lagi menjadi tokoh yang selalu memohon untuk dipilih, melainkan sosok yang sadar bahwa ia sudah dipilih sejak awal oleh langit. Engkau tidak perlu lagi berusaha keras agar dianggap layak. Engkau hanya perlu menjadi, dan mereka yang sejatinya satu frekuensi denganmu akan merasa nyaman di hadapanmu tanpa perlu engkau mengecil. Cinta yang engkau berikan tidak akan kembali dalam bentuk yang sama persis, namun ia akan kembali dalam bentuk yang lebih tinggi, lebih dewasa, lebih sehat. Bisa saja melalui dirinya yang kembali dengan versi baru dari jiwanya. Bisa juga melalui sosok lain yang muncul membawa kedamaian yang bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Tugasmu bukan menebak dari mana datangnya. Tugasmu adalah menjaga hatimu tetap jernih, agar engkau bisa mengenali cinta sejati ketika ia berdiri di hadapanmu. Engkau telah menabur banyak sekali cinta di tanah yang dulu belum siap menerima. Saat itu tampak seolah semua tanamanmu mati. Namun yang semesta lihat adalah benih-benih yang menunggu musim yang tepat untuk tumbuh. Musim itu sedang bergerak mendekat. Dan ketika hijau itu mulai muncul, engkau akan mengerti bahwa tidak ada satupun yang sia-sia. Wahai jiwa terpilih, bangkitlah perlahan dari dalam dirimu. Jangan terburu-buru. Tidak ada yang perlu engkau kejar lagi. Apa yang benar-benar milikmu sedang diarahkan kepadamu. Apa yang bukan milikmu sedang dijauhkan, meski tanganmu masih berusaha menggenggam. Izinkan dirimu percaya bahwa yang hilang karena kebenaran tidak pernah lebih berbahaya daripada yang dipertahankan karena ketakutan. Engkau tidak dikutuk, engkau sedang diarahkan. Semesta memanggilmu untuk hidup dengan kewaspadaan yang lembut. Waspada terhadap suara yang merendahkan dirimu di dalam kepala. Waspada terhadap hubungan yang menguras ruhmu pelan-pelan. Waspada terhadap kebiasaanmu sendiri yang suka menomorduakan dirimu. Namun bersamaan dengan itu, engkau juga diajak untuk membiarkan hatimu tetap lembut. Ini bukan tentang menutup hati rapat-rapat. Ini tentang membuka hati dengan pengertian yang baru. Cinta bukan lagi medan perang tempat engkau rela mati demi dibutuhkan. Cinta adalah ruang suci di mana dua jiwa yang sama-sama sadar bisa saling tumbuh tanpa saling melukai. Dan sekarang, di tengah semua getaran yang mungkin membuatmu ingin menangis tanpa alasan, izinkan kebenaran ini menenangkanmu. Engkau tidak tertinggal oleh takdirmu. Engkau sedang berjalan tepat di tengah garisnya. Meskipun ia pergi, meskipun hubungan itu tampak hancur, meskipun hari-hari seolah kosong tanpanya, benang merah hidupmu tidak pernah terputus. Di ujung sana, ada sesuatu yang menunggumu bukan sekadar seseorang, tetapi versi dirimu yang lebih utuh, lebih tegak, lebih sadar siapa ia di hadapan langit. Engkau akan mengerti mengapa ruhmu sampai sekarang tidak pernah benar-benar mampu membenci dirinya. Bukan karena engkau lemah, tetapi karena cinta yang pernah mengalir di antara kalian berasal dari sumber yang suci.
Namun engkau juga akan belajar bahwa mencintai tidak berarti mengizinkan diri diinjak kembali. Cinta yang dewasa selalu berjalan berdampingan dengan kehormatan diri. Wahai jiwa terpilih, pejamkan matamu sejenak di dalam hati. Rasakan bahwa di balik segala yang tampak kacau, ada tangan yang sedang merapikan. Engkau tidak perlu tahu semua detailnya sekarang. Engkau hanya perlu percaya bahwa hidupmu tidak pernah keluar dari genggaman yang maha menuntun. Apa yang runtuh sedang memberi ruang bagi sesuatu yang lebih jujur untuk lahir. Apa yang sakit sedang membersihkan tempat bagi damai yang lebih dalam untuk tinggal. Dan jika kelak ia datang mengetuk, ingatlah semua yang semesta bisikkan hari ini. Dengarkan bukan hanya kata-katanya, tetapi napasnya, sikapnya, caranya memandangmu. Bila engkau merasakan kedamaian yang tenang, engkau boleh membuka ruang. Bila engkau merasakan bayang-bayang lama yang mencoba hidup lagi, engkau berhak tersenyum dan melindungi jiwamu. Itu bukan bentuk kekerasan. Itu adalah cara baru engkau menghormati amanah terbesar yang dititipkan kepadamu, hatimu sendiri. Engkau tidak pernah sendirian melalui semua ini. Dari awal sampai akhir, langit berjalan bersamamu. Engkau dijaga ketika engkau tidak menyadarinya. Engkau ditopang ketika engkau merasa menyerah. Dan sekarang, di tengah pesan yang mengalun ini, semesta menunduk mendekat dan berbisik pelan ke telingamu yang terdalam. Engkau tidak terlambat. Engkau tidak kalah. Engkau tidak ditinggalkan. Engkau sedang disiapkan. Dan apa yang akan datang akan membuatmu mengerti mengapa jiwamu tidak pernah benar-benar sanggup melepaskan harapan. Bukan karena engkau bergantung pada manusia, tetapi karena langit tidak pernah berhenti menggenggammu.